Kebijakan ganjil genap bagi kendaraan roda 2 di masa PSBB transisi DKI Jakarta menuai sejumlah kritik bagi sejumlah pengendara motor. Seberapa efektifkah kebijakan ini dilakukan di masa transisi ini dan benarkah kebijakan ini akan menekan angka penyebaran COVID-19 atau justru sebaliknya? Kami akan membahasnya dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Selamat malam, Pak Syafrin. Selamat malam, Mbak Jevia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafrin, setelah menuai kritik, apakah kebijakan ganjil genap untuk motor jadi diberlakukan? Baik, sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020, memang di sana ada instrumen pengendalian lalu lintas dengan ganjil genap. Tapi perlu dipahami bahwa pada masa transisi ini kami juga wajib melakukan evaluasi dan kajian terhadap situasi dan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan di Jakarta pada masa transisi sebelum melakukan implementasi ganjil genap. Dan setelah hasil evaluasi atau kajian tadi, baru kami laporkan ke Pak Gubernur, berdasarkan itu bisa ditetapkan ke depan kebijakan implementasi ganjil genap seperti apa. Artinya semuanya tetap harus melalui keputusan Gubernur untuk implementasi ke depan. Pak Syafrin, ini kan pergubnya sudah keluar, Pak, nomor 51 tahun 2020. Apakah itu berarti kajiannya belum atau sebetulnya sudah diserahkan sehingga akhirnya memunculkan pergub seperti ini? Ya, perlu dipahami bahwa pada masa PSBB kemarin untuk aturan trafik itu ada pembatasan. Karena pada saat itu juga banyak kegiatan di Jakarta yang dilakukan penutupan. Hanya ada 11 sektor yang esensial yang boleh melakukan kegiatan. Nah, pada saat memasuki masa transisi ini, tentu kami perlu melakukan evaluasi terhadap dinamika lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi. Nah, dalam waktu seminggu ke depan kami akan evaluasi semua. Kemudian tentu dengan memperhitungkan dari aspek kemampuan dan kapasitas angkutan umum yang ada. Dari sana baru kami mengeluarkan rekomendasi apakah ganjil genap sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020 ini dilaksanakan atau tidak. Semuanya berdasarkan evaluasi kondisi lalu lintas yang ada saat ini. Oke, berapa lama Pak evaluasi dan kajian ini akan dilakukan oleh Disub DKI Jakarta sebelum menyampaikan rekomendasinya kepada Gubernur? Ya, idealnya dalam pelaksanaan evaluasi itu ada pada posisi jam kerja ideal, hari kerja ideal, dan kemudian pada saat terjadi off-peak ataupun pada weekend. Nah, kemarin hari Jumat, Sabtu, dan hari ini kami sudah mengumpulkan data terkait dengan kondisi traffic. Kemudian ke depan pada saat mulai masuk pada jam kerja, waktu kerja yang diatur dalam masa transisi ini, kita juga akan melakukan penilaian terhadap kondisi lalu lintas dan juga angkutan umum yang ada. Perlu diingat bahwa pada masa transisi ini, pesan yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita masih dalam tahapan penyelesaian akhir untuk menekan angka positif COVID-19. Artinya tetap ada pesan, jangan melakukan pergerakan yang tidak penting dulu. Instrumen pembatasan lalu lintas tujuannya adalah itu, masyarakat aware bahwa sekarang kita masih masa transisi, pergerakan yang tadinya dengan sepeda motor yang tidak penting, silahkan Anda jangan melakukan pergerakan dulu karena ada pembatasan. Itu idenya kenapa kemudian kita melakukan pembatasan. Oke, baik. Berarti Pak Syafrin selama di Sub DKI Jakarta masih melakukan evaluasi dan juga kajian, peraturan gubernur yang mengatur soal ganjil genap akan diberlakukan kepada sepeda motor ini belum akan diberlakukan. Apakah demikian? Boleh dijawab nanti Pak Syafrin, kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan kembali pengemudi ojek online untuk membawa penumpang selama masa PSBB transisi. Namun tetap kebijakan ini wajib mengutamakan protokol kesehatan.
Pada Senin 8 Juni besok, pengemudi ojek online diperbolehkan kembali untuk membawa penumpang di wilayah DKI Jakarta. Izin yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI juga disertai dengan aturan penerapan sejumlah protokol kesehatan, baik dari pengemudi maupun penumpang. Pengemudi diwajibkan menggunakan masker, sarung tangan, hand sanitizer, hingga partisi sebagai pemisah antara penumpang dan pengendara. Sementara itu penumpang diwajibkan untuk membawa helm sendiri. Sejumlah pengemudi menyambut baik keputusan ini dan mengaku siap menerapkan aturan terkait protokol kesehatan tersebut. Sebelumnya pemerintah mengeluarkan aturan bahwa ojol hanya diperbolehkan untuk membawa dan mengantarkan barang di tengah pandemi COVID-19 untuk mencegah penyebaran virus. Kami kembali melanjutkan perbincangan dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Pak Syafrin, jadi selama kajian dan evaluasi dilakukan oleh Disub DKI Jakarta, apakah itu berarti peraturan gubernur tentang aturan ganjil genap untuk motor belum akan berlaku? Ya baik, sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk ganjil genap sampai saat ini belum berlaku. Kami sesuai arahan Pak Gubernur melakukan evaluasi setelah dilakukan pembukaan beberapa kegiatan pasca pelaksanaan PSBB pada masa transisi ini. Dan satu hal bahwa kegiatan-kegiatan yang dibuka pun itu tetap menerapkan prinsip 50% work from home. Kemudian pengaturan jam kerja pada saat masuk kantor juga diatur, ada yang jam 7 pagi dan jam 9. Sehingga ini menjadi basis evaluasi kami terhadap pelaksanaan pengendalian lalu lintas dengan ganjil genap ke depan. Artinya bahwa sampai dengan terbitnya keputusan gubernur terkait dengan pelaksanaan ganjil genap, maka sampai saat itu ganjil genap belum berlaku. Apakah itu untuk roda 4 maupun untuk roda 2. Dan kira-kira evaluasi kajian ini akan selesai dalam waktu berapa lama Pak? Apakah sampai akhir Juni atau bagaimana? Kami upayakan dalam 1 minggu ke depan, hasil kajian evaluasi terkait dengan situasi dan kondisi lalu lintas sudah dihasilkan. Oke, Pak Syafrin, kemudian terkait dengan ojol yang akan diperbolehkan kembali untuk membawa penumpang mulai besok. Bagaimana di sini peran Dinas Perhubungan untuk memastikan protokol kesehatan seperti memakai masker, sarung tangan, partisi, hand sanitizer, dan lain-lain itu betul-betul dijalankan? Ya baik, kami dari Dinas Perhubungan, juga dari Satpol PP, kemudian Kepolisian dan TNI, tentu akan memastikan bahwa protokol kesehatan yang dijalankan oleh pengendara ojek, apakah itu ojek online maupun ojek pangkalan, itu dipenuhi. Dan perlu disampaikan di sini bahwa dari aspek penumpang, kami memang mengharapkan dan menghimbau untuk membawa helm tersendiri, sehingga aspek kebersihan helm itu dijamin karena digunakan sendiri. Tetapi berdasarkan kajian aspek sosiologis, di mana banyak masyarakat juga yang tidak membawa helm pada saat menggunakan ojek. Oleh sebab itu dalam pengaturan kami bahwa selain sarananya didisinfeksi oleh pengemudi ojek tadi, juga helmnya yang dibawa dan nantinya akan digunakan oleh penumpang itu juga harus didisinfeksi sehingga kebersihannya terjamin. Oke, Pak Syafrin, biasanya kan kalau ojol ini sudah boleh lagi membawa penumpang, mereka akan mencari penumpang, misalnya ada di titik-titik, biasanya mereka mangkal itu di stasiun-stasiun. Bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kerumunan ojek online yang ingin membawa penumpang nantinya, Pak? Ya, baik. Untuk penumpang, untuk ojek online yang akan mencari penumpang, kami bekerja sama dengan perusahaan aplikasi untuk mereka selalu mengingatkan pengemudinya bahwa mereka harus selalu menjaga jarak aman. Silahkan Anda melakukan antrian, kemudian tetap mengedepankan prinsip jaga jarak aman antar pengemudi ojek yang lainnya. Dan kerangka ini akan kami uji cobakan juga pada tataran penataan stasiun di 4 stasiun yang besok juga akan coba kami evaluasi terhadap berkumpulnya para pengemudi ojek di kawasan-kawasan stasiun maupun di terminal. Artinya di 4 stasiun itu akan dijaga oleh petugas, stasiun mana saja Pak? Untuk yang ditata saat ini ada 4 stasiun. Yang pertama adalah stasiun Juanda, kemudian stasiun Tanah Abang, stasiun Senen, dan juga stasiun Sudirman. Ada petugas yang melakukan penjagaan
dan tidak tertutup pada 4 stasiun itu, tapi petugas dari Dinas Perhubungan juga melakukan penjagaan pada beberapa stasiun lainnya yang disinyalir menjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB oleh para pengemudi ojek, apakah itu ojek online maupun ojek pangkalan. Apa sanksi yang akan dikenakan, Pak, jika petugas menemukan ada ojol yang berkerumun, tidak menjaga jarak, tidak mengindahkan protokol kesehatan? Apa sanksi yang akan diberikan kepada mereka? Ya, sanksi sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 bahwa terhadap yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran itu dikenakan ada 3 sanksi yang diatur. Yang pertama adalah pengenaan denda administrasi, besarannya variasi bisa 100.000 sampai dengan 500.000. Tetapi kemudian yang kedua juga dikenakan sanksi kerja sosial. Ini tentu kerja sosialnya ada aturannya, yang bersangkutan menggunakan rompi yang ada tulisan pelanggar PSBB, kemudian melakukan pembersihan fasilitas umum yang ada di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah jika yang bersangkutan tidak mau melakukan sanksi yang tadi, yang 1 dan 2 tadi, maka yang bersangkutan kendaraannya kami bisa pindahkan ke Pol Penyimpanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke. Terakhir Pak Syafrin, soal aturan larangan mudik yang sudah berakhir, apakah nantinya mekanisme SIKM akan tetap berlanjut, Pak? Hari ini kita juga lihat sudah mulai terjadi antrian kendaraan dari Jakarta yang menuju ke Puncak Bogor. Nah, itu menjadi pertanyaan juga, apakah nantinya SIKM akan tetap diberlakukan, pengecekan akan tetap dilakukan, bagaimana, Pak? Ya, kembali lagi saya sampaikan bahwa saat ini kita pada masa transisi dalam kerangka pelaksanaan PSBB. Jadi kita belum selesai mengatasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, sebagaimana yang kami sampaikan juga sebelumnya bahwa surat izin keluar masuk Jakarta masih tetap berlaku. Hari ini tanggal 7 selesai pelaksanaan penyekatan pada 11 titik di batas wilayah Jabodetabek. Tetapi mulai besok kami bersama-sama juga dengan kepolisian dan TNI akan melakukan penyekatan pada batas administrasi di wilayah Jakarta dengan Bodetabek. Tepatnya ada 36 titik ruas jalan yang kami lakukan pengawasan. Dan kemudian juga kami melakukan pengawasan pada simpul-simpul transportasi, apakah itu di terminal, stasiun, maupun bandar udara, serta pelabuhan. Baik, terima kasih Pak Syafrin Liputo, Kadisub DKI Jakarta atas penjelasannya bersama kami di Prime Time News hari ini.